Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, sebelum ngaji ya udah biasalah cepetan lah, kalau minta duit, kalau nggak mau ya udah. Ini beda ini, cepetan siap munjiri ngaji marangan lu. Itu apaan ini? Oh, warung. Tuh 2, 3, 4, 5, kasihin Pak Gino. Ini uang sayur kalian 200. Apalagi mendiri udah 30 lah, kan ngurut mulu, kasih duit mulu jemban-jemban ya. Oke, lu sob ini 200 dulu nih gua cicil nih. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kurang 9, 10. Nih saya cicil 1 juta bayaran kuliah ya. Nih dulu nggak ngomong, nggak salah sendiri, uang saya udah kan. Oke, oh Pak, ya udah lu sekarang kan belakangnya rajin nih, Jigo, lu rajin ya, makanya rajin ya nggak. Oh, lu gak sama net ya nggak, lu nggak kabur lagi. Nih Jigo bahir, lu mah kelas goceng lah, habisnya kemarin gak ngaji lu sama Rehan. Ini mana lu? Alah, ini saling nggak jelas, udah Jigo aja lu, habis nggak jelas mulu. Lalu cemban apa dah? Ini cewek sayur dulu. Itu siapa yang ambil deh sayur? Bentar dulu deh. Apa? Nih, udah. Ya gak apa-apa 30 deh, kasihan. Adik lu diawasin sama yang bener. Bunga nggak mau.
Oh ya udah nggak mau mah. Nih 30. Ini 20 aja. Uang sayur nih ambilin nih. Nih. Oke. Apa? Maaf tuh. Wah iya. Wah bener lah. Iya gitulah ingetin. Oke. Ya tetep aja lah 2 juta. 2 juta lebih lah malah. Kok lu buang tuh? Oke, sekarang lanjut. Duit udah. Ngaji lah sekarang. Sekarang wakolat AI 1 itu bukan? Ya bener ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wakolat AI 1 radhiyallahu anha. Dan telah bersabda siapa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullahi, hei Rasulullah, hal yuhsyaru ma'as syuhada'i ghairuhum, hal yuhsyaru apakah digiring ma'as syuhada'i bersama orang-orang yang mati syahid. Syuhada itu jamak taksirnya syahid, sama dengan alimun ulama. Siapa ghairuhum selainnya syuhada? Apakah dalam rombongan kelompok orang-orang yang mati syahid itu ada yang digiring bersama mereka? Tanya Siti Aisyah kepada Nabi. Faqala, maka menjawab siapa Nabi, naam, betul. Nanti ada selain orang-orang yang mati syahid digiring bersama orang-orang yang mati syahid. Nah, siapa itu mereka? Man ini badal dari ghairuhum. Man yadhkurul mauta fil yaumi wal lailati isrina marrotan. Man yaitu orang, aihum man bermula mereka yang digiring bersama orang-orang yang mati syahid. Man itu orang, yadhkuru yang ingat siapa man, al mauta pada kematian. Loh, orang ingat mati jangan ingat duit tuh ya. Kayak kagak joprak mah iya gara-gara mikirin duit itu kata bokir ya kan. Masya Allah, orang yang ingat mati itu nanti digiring bersama orang-orang yang mati syahid. Digiringnya ingat matinya fil yaumi wal lailati dalam sehari, wal lailati dan semalam, isrina dengan 20 apanya marrotan. Oh, kalinya. Jadi orang yang ingat mati sehari semalam 20 kali. 20 kali gampang. Sholat kan 5 waktu. Pas lagi sholat Allahu Akbar ingat mati biar sholatnya khusyuk. Kalau sholatnya nggak ingat mati, bukannya khusyuk, kusut. Oh, iya kan? Aduh, Allahu Akbar, buset ya. Kreditan belum bayar lagi. Allahu Akbar, lah iya. Ini RT itu gak datang ini. Ini ya kan bayaran sampah. Kita kok bayaran sampah kok habis ini. Al Aziz kok habis. Lah iya kan? Wah. Orang mau iya kalau dia datang bisa bayar tadi. Kalau dia gak datang. Nah, orang yang ingat mati dalam sehari semalam itu 20 kali ingat mati ya pokoknya dah. Itu kan kemarin ada hubungannya kemarin itu kan perintahnya Nabi kan qasrul amal, pendek angan-angan. Jangan kita seolah-olah menganggap diri kita ini selamanya hidup, selamanya sehat. Kagak. Ada kalanya namanya orang mah sakit ya kan. Nah, ya itu sakit itu menandakan kita ini manusia lah. Kalau orang itu nggak sakit kayak Fir'aun. Fir'aun itu nggak pernah sakit, ya sombong itu jadi. Tuh. Maka sakit itu kan saudaranya mati. Gamanya gitu kan. Nah kalau orang itu ingat mati lah berarti apa namanya panjang angan-angannya terbatas. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam, aksiru min zikri hazimil ladzati fa innahu yumahhisu dzunuba wa yuzahidu fid dunya. Kalau dalam satu riwayat ditambahin aksiru min zikri hazimil ladzat al maut gitu loh. Perbanyaklah olehmu semua
min zikri hadzimil ladzati, dari ingat yang menghancurkan kelezatan-kelezatan. Yang menghancurkan kelezatan itu apa? Mati. Kalau orang itu masih hidup, masih sehat, ya enggak? Makan sayur asem pakai sambel, ya enggak? Kemudian lauknya cuman ikan asin, ikan tembang, itu wow, udah perasaan. Lah namanya, coba kalau orang udah mati kasih nasi padang, dimakan apa enggak? Lah kan kalau orang udah mati, lah iya kan? Loh. Maka perbanyaklah, kata Nabi, perbanyaklah olehmu dari ingat sesuatu yang menghancurkan kelezatan, itu kematian. Lah emang kenapa ingat mati kok bisa seperti itu? Fa'innahu, maka sesungguhnya ingat mati, yumakhisu, itu menghapus gampangannya, al-dzunuba, pada dosa-dosa. Orang ingat mati, mau berbuat dosa itu mikir, oh gitu loh, ntar gua mati, gua bohong, ntar gua mati, gua nipu orang, iya kan? Wah nanti udah dah, nggak usah ini, nggak usah mikirin pahala atau dosa dulu. Paling enggak nama kita kok jelek, wah si ano mati ya kok ninggalin, salah umpamanya kan jelek kan. Loh, itu maksudnya. Wa yuzahidu fid dunya, dan menambah zuhud. Menambah zuhud itu dibilang benci, ya nggak benci-benci banget. Zuhud itu nggak terikat hatinya dengan dunia, itu zuhud. Wa yuzahidu, dan menambahkan zuhud, benci, ya. Bisa diartikan benci, cuman bukan benci siapa sih yang doyan benci, apalagi namanya duit, ya kan? Kalau babi mungkin orang pada takut haram, tapi kalau haramnya itu berupa duit, yalah ustadz kok sama aja, saya akan doyan loh, gitu loh. Dan menambah zuhud apa? Zikrul maut, zikru hadzimil ladzat di dunia. Nah kaitannya aksiru min zikri hadzimil ladzat fa innahu yumakhisu dzunub wa yuzahidu fid dunya. Ini dengerin juga lihat, bukan gue nyindir lu, bukan, nama Santi ya. Udah dibilangin paling enggak malam Senin mengaji, ya kan? Lu denger kali ya? Ah, dengerin. Bosan nyindir, bukan nyindir, gue ngatain, gue ngapain gue sindir ya gak? Nah tujuannya apa? Santi itu saking betulnya nyari duit minggu. Lu dari mana, Ted? Ngeles Pak, buset deh, masih ngeles mulu ya hari Minggu, ya nggak apa-apa sih, cuman paling tidak habis isya malam Senin ya ikut ngaji itu, begitu diimbangi. Nyari dunia ya penting lah, orang kita emang hidup di dunia kan, gitu kan. Nah, tapi ya harus bisa ngatur waktu, istilahnya gitu loh maksudnya. Nah, walam masuila, dan ketika ditanya siapa Nabi alaihi salatu wassalam an makna syarhil madhkuri, kalian ada asyarhinya nggak? Ada. An makna syarhi, tentang makna penjelasan, syarah itu penjelasan. Al madhkuri, yang telah disebutkan fi qaulihi ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala ini, surah Az-Zumar ayat 22. Tulis Az-Zumar itu surat ke-39, Az-Zumar ayat ke-22. Kalau anu mah Quran surat QS gitu, QS itu, Q itu Quran, S itu surat. Nah yaitu surat 39, surah Az-Zumar ayatnya ayat 22. Ini Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, afama syarahallahu sadrahu lil islami fa huwa ala nurim mir rabbih
Afaman, apakah bermula orang syaroha yang telah melapangkan siapa Allahu Allah sadrahu pada, mana asalnya sadrun itu dada, maksudnya hatinya man, bahwa maka bermula man ala nurin itu atas nur cahaya mir rabbihi dari Rabbnya man. Apakah orang yang telah Allah berikan kelapangan hatinya untuk pemahaman Islam, maka ia adalah orang yang mendapatkan cahaya dari Tuhannya. Kalau hati seseorang udah mendapatkan cahaya, ya dia berarti bisa melihat. Nah, melihatnya dia kan melihatnya dengan hati, yang baik dengan yang buruk, yang halal dengan yang haram, kan beda. Beda melihatnya mata. Kalau kita melihat dengan mata, itu juga bisa membedakan yang baik dan yang tidak baik. Oh, ini hitam kopi, oh ini hitam tai ayam, kan kita bisa bedain mata. Nah, kalau hati kan bisa bedainnya kan antara yang benar dengan yang salah. Maka dosa itu walaupun kita sembunyikan, ada dosa-dosa tertentu yang hanya kita dan Allah yang tahu. Orang lain mungkin nggak tahu, kan gitu kan? Nah, itulah hati namanya. Itu maksudnya. Maka kaitannya Rasul ditanya, afamang syaraka sadraul Islam fa huwa ala nurin min rabbi, itu maksudnya bagaimana? Rasul faqala, maka menjawab siapa Nabi alaihi salatu wassalam. Menjawabnya begini, innan nuro, sesungguhnya cahaya. Ini kan nur. Nah, kita beragama, menjalankan agama, coba dinaikkan levelnya supaya kita ini ada cahaya dalam hati kita. Iman itu kan cahaya. Al imanu nurun, kan gitu. Wal kufru zulmun, kan gitu. Iza dakhala, itu apabila sudah masuk apa nur, al qalba, pada hati seseorang, insyaraha, maka lapang, lega, lahu bagi man, apa as-sadru, dada, maksudnya dada hati, wan fasaha, dan tegasnya lapang atau lega itu. Jadi kaitannya ayat afamang syarahallahu sadraul Islam fahuwa nurim min rabbih, Rasul menjawab kaitannya tafsir ayat tersebut, innan nura idza dakhalal qalba, sesungguhnya apa nur, cahaya, light kalau bahasa Arabnya, makanya ada lampu itu kan LED kan. LED itu kan singkatan light, kan terang itu. Oh. Cahaya apabila udah masuk ke dalam hati seseorang, maka cahaya itu akan membuat hatinya lapang. Coba, ada, kita pun termasuk saya pun mengalami, setiap orang pasti ngalami. Orang itu dihina, umpamanya, dikatain aja, loh ya kan? Orang itu dikata-katain, kalau hatinya pendek pasti kesinggung. Lu dengerin nih, nggak Santi, nggak Siti, sama aja. Lu ya kan? Tadi lu sehat, lu berarti pura-pura sakit tadi bohong ya? Panas apaan? Buyur. Yang kita jamaah tadi zuhur ya? Ya, zuhur ya? Yang kalian ada. Lu dari mana? Jalan-jalan. Lu zuhur tengah-tengah hari jalan-jalan. Lu maksudnya lu gila lu pakai perhitungan itu loh. Denger gak? Jalan-jalan tengah hari, astagfirullah. Orang mah jalan pagi-pagi. Ya gak? Waduh. Ya dijaga. Denger ya? Nah iya, pakai perhitungan jalan-jalan kok. Tuh. Orang kalau hatinya sempit, ada orang bukan ngomongin dia, tapi dia ngerasa aja udah kesinggung. Sempit kan hatinya. Tuh. Tapi kalau orang hatinya itu udah lapang, ada cahaya tadi,
Sebab dia udah ada pencerahan. Wah, bahasa kerennya pencerahan dah. Kalau bahasanya Bang Midun, enlightenment. Wow, dah. Lu paham, Kir? Udah anggap aja paham lah, biar gampang lah. Iya kan? Nah, orang mau ngomong apa kayak mau ngatain apa kayak bodoh amat. Itu yang berat. Kayak RC minta tuh, telatan mulu. Dikatain telat ya gak usah marah, emang kenyataannya telat. Tuh. Maka ada istilah. Ini perumpamaan. Itu udah pada ngopi. RT minta doang belum ya? Udah nyeduh sendiri. Lah iya. Coba air putih. Cuman jangan itu manis itu dikerjain lu. Manis. Serius. Ini dengerin. Itu apa air putih cuman segelas dituangin kopi hitam apa enggak? Hitam. Umpamanya hati kita ini digambarkan sebesar gelas seteko. Tekonya kan berarti agak banyak, umpamanya 10 gelas dituangin kopi sesendok, kira-kira kayak apa? Ya hitam, tapi kan nggak sehitam ketika segelas. Nah, ketika air putih itu seember gede, kira-kira ada 100 gelas, dituangin kopi sesendok, paling kayak teh, atau mungkin bahkan keruh doang. Coba sekali dituangin teh sesendok, apalagi samudra. Maka ada istilah nyamudro hatimu. Jadikanlah hatimu ini samudra. Nah, ketika kita udah hatinya nyamudra, mau dikatain apa juga nggak akan membuat. Nah ini nyambung ini. Maka pentingnya pencerahan itu perlu, dan itu melalui tindakan. Dia kan sering ngambek, Andre, iya kan? Dikasih tahu bapak lu ngambek, dikasih tahu sama Yusuf ngambek, dikatain nama gua ngambek, gua padahal bukan ngatain sebenarnya, mendidik. Iya kan? Kenapa ya? Hati kita ini masih sebesar gelas tadi. Ketika apa namanya ada proses, kita cenderung menolak. Bisa dipahami ya? Nah ini perjalanan, dan untuk memasukkan cahaya itu, ya memang kita harus tahan sama tadi. Nyambung maksudnya? Itu artinya sabar. Sabar yang diterapkan ini belajar kehidupan loh. Sabar bukan mulut. Udah lu sabar ya, gini, oke. Sabar memang awalnya nasihat itu dari mulut. Tapi sabar itu diterjemahkan dalam kehidupan. Loh, maksudnya diterjemahkan dalam kehidupan. Ya, jangan gampang kesinggung ketika kita berbenturan dengan orang lain. Nyamudra tadi. Kalau hati kita seluas samudra, dikatain anjingnya itu biasa. Kalau sampean belum pernah kan? Maksudnya ini candaan, bukan banyak loh, serius. Maksudnya perkataan yang serius ngatainya. Kan kita kalau Bang Hol mah anjay, biasa kan ya. Banyak maksudnya. Ini ada orang ngatain dalam kondisi serius, tapi kita tetap gak kesinggung. Nah, Nabi itu dikatai macam-macam sama musuh-musuhnya, penyihir, majnun, orang gila, kan sakhirum majnun, penyair, walaupun dibantah langsung oleh Allah, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yambagilah, dalam surat Yasin kan. Tuh. Nah, proses pendewasaan yang seperti ini itu melalui terapi perjalanan hidup. Nah, perlu latihan kita. Kalau anak-anak itu kan masih bocah, dalam arti memang belum tapi ya perlu latihan, begitu loh, belum waktunya. Maka kenapa Nabi diangkat menjadi Nabi itu umur 40 tahun? Karena umur 40 tahun itu erat kaitannya dengan kedewasaan berpikir. Nah, kalau masih
masih umur ya umur kalian anak-anak santri 20, 17 apalagi masih kayak Andre gitu walah dikatain dikit aja udah kuas singgungnya ngambeknya cembetut cemberut serta cem-ceman yang lainnya wah luar biasa ya kan wah ada yang kabur ya kan Masya Allah coba itu lah itu proses semuanya itu gitu loh. Oke nyambung ya. Nah ini kita ngaji, cuman ini teori gitu. Tapi perlu dipraktekkan dalam kehidupan. Loh sabar itu maknanya sabar itu apa? Nah kan sabar terbagi 3, ya kan? Enggak sabar tuh. Oh, udah saya pakai, oh ya kan? Enggak udah saya pakai data sel. Sabar tadi, oke. Kila ditanyakan kepada Rasul. Fahal lidzalika min alamah. Fahal lidzalika. Maka apakah lidzalika terhadap itu innan nura idza dakhalal qalba insyaraha lau sadruwan fasakha min alamatin. Nah, itu perhatikan. Minnya di sini min zaidah. Min alamatin bermula tanda. Apakah itu ada tandanya ya Rasul? Qala menjawab siapa Rasul? Naam betul ada tandanya. Tandanya diantaranya adalah at-tajafi andaril ghurur wal inabatu ila daril khulud wal isti'dadu lil mauti qabla nuzuli. At-tajafi itu gampangannya menjaga jarak. Itu kalau mananya. Nah, itu loh dalam ayat tatajafa surah Al-Muzammil itu ya. Tatajafa junubuhum anil madhaji yad'una rabbahum khaufaw wa tama'a. Enggak ada yang hafal pada. Lah iya kan? Tatajafa junubuhum anil madhaji. Nah, itu maksud at-tajafi itu adalah menjaga jarak andaril gurur dari negeri tipuan. Negeri tipuan berarti apa? Dunia. Loh iya kan? Kadang-kadang ada orang pusing mikirin dunia. Orang yang kita injek aja, dunia masih nyari aja, dunia bingung nyari. Dunia mana yang lu cari? Mau masuk, iya kan? Mau masuk ke alam kubur. Lah iya kan? Nah, dunia itu tipuan. Buktinya tipuan. Coba aja nih anak-anak nih. Kemarin kita ngeliat Anjir kan masih kecil, imut-imut kan. Sekarang lihat lu apalagi 2 blok deh, amit-amit. Ya iya kan? Lo lihat, termasuk saya lah. Wah dulu kemarin mah belum bisa kecelakaan. Gue bisa masih kenceng. Sekarang udah peot. Tipuan. Dia enggak? Maka kalau cinta seseorang itu karena harta. Cinta karena dasi. Kalau kata Bang Jirumai Rama akan segera basi kan gitu. Terus apa? Itulah bukan emas. Gimana teh? Bukan emas permata. Lah iya, dasi dan itu lagunya Bang Jirumai Rama sembarangan. Memang boleh Pak nyanyi. Memang apa sih orang-orang kan ada dan dakwah. Kecuali lu sholat lu laguin alhamdulillahi lu dipelihara sama orang lah. Nah, iya kan tuh begitu loh. Oke ya nanti mau nyanyi deh. Nyanyi apa? Lah ketawa lah iya kan loh. Wal inabatu dan kembali sadar diri itu maksudnya ila daril khuludi pada negeri keabadian. Negeri keabadian apa? Akhirat tuh. Wal isti'dadu dan istidad siap-siap mempersiapkan diri lil mauti terhadap kematian qabla nuzulihi sebelum turunnya maut. Udah titik. Saya rasa udah jelas lah. Qala al-Imamul Ghazali telah berkata siapa Al-Imam Al-Ghazali. Itu nama aslinya adalah kalau alam kunyahnya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad.
itu anak bapak sama kakeknya namanya sama. Muhammad bin Muhammad At-Tusi Al-Ghazali. Beliau kelahiran Iran, tapi besar di Irak kalau salah ya. Baghdad atau Irak itu. Fil Bidayah, dalam kitab Al-Bidayah, berkatanya begini, watafakkar, dan berpikirlah siapa kamu, fi qasri umrika, dalam pendeknya umurmu. Walaupun umurnya orang itu ada yang 100 tahun, kalau umat Nabi Muhammad rata-rata 60 70 ya, 63 umurnya Nabi. Kamu berenung berpikir fi qasri umrika, dalam pendeknya umurmu. Wa in ista, dan sekalipun hidup siapa kamu, masalan masal tu, masalan umpamanya, mi'ata sanatin, dalam waktu 100 tahun, bil idhofati, dengan dinisbatkan, dengan diidhofahkan, dibandingkan lah terjemahan bebasnya, ila makomika, sampai pada menetapmu, tinggalnya kamu, fijaril akhirati, di negeri akhirat, wahia, dan bermula ad-darul akhirah, abadul abadi, itu selama-lamanya. Ini kata Imam Al-Ghazali. Mikir ente, umpamanya ente panjang umur, udahlah kayak orang yang jarang makan, yang bernyawa, orang yang nggak kawin, gitu ya. Itu umurnya panjang biasanya. Bahkan sampai ada yang umurnya 200 tahun. Ada. Tapi 200 tahun, 300 tahun, kalau di sini 100 tahun. Kan masih ada batas. Di akhirat nggak ada batas kok. Tetap pendek. Umurnya Nabi Adam 1000 tahun. Nabi Nuh 950 tahun. Tetap pendek kalau dibanding negeri akhirat yang selamanya. Bisa dipahami ya. Nah, lu dengerin Her, lu main handphone, lu kan sekarang ngaji, besok malam biasanya nggak ngaji. Udah, aku yakin saya mah. Kok Pak Ustadz tahu? Emang Pak Ustadz wali? Bukan wali, orang biasanya begitu. Lu besok ngaji nggak? Nggak tahu. Ya nawa itunya ngaji biar semangat ya Pak. Termasuk rehan. Lu besok ngaji nggak? Habis sisa, wah cakep. Tuh begitu Kir. Udah tahu. Tambah ya. Lah ngaji semangat ya. Lu main handphone sampai 5 jam, mata lu betah. Disuruh ngaji serius kagak, bercanda. Aku lu ya. Masalah tuh. Wa ta'amal, dan berangan-anganlah siapa kamu. Itu maksudnya kalau yang ini ta'amala pakai apa namanya, hamzah ya. Annaka, pada sesungguhnya kamu, kaifa, hali bagaimana, kaifa itu hali bagaimana, tatahammalu, menanggung beban siapa kamu. Udah ada, tatahammalu itu mikul siapa kamu, al-masyaqqata, pada kepayahan. Kalau bahasa pesantren ini udah familiar, mesakat. Mesakat itu jerih payah itu loh. Kamu merenunglah bagaimana kamu menanggung beban. Orang lagi capek, semalam habis, kemarin habis bantuin orang hajatan, masih di WA suruh ngaji. Waktu minta saya suruh ngaji tadi, saya WA. Pasti minta Bang Midun, Bang Omat sentang 1 saya hapus kan. Baru nyampe aku kirim pulang. Bahaya. Capek, tapi masih disuruh ngaji aja. Kalau masih bagus masih saya WA. Coba santepin, bodo amat lu ngaji kagak. Dengerin Kir. Ingetin bapak lu, bapak lu kerja, tadi gua ketemu. Lah jumen lu jamaah. Enggak kerja emang, masuk malam. Bapak Saroni. Kan bapak ini namanya Saroni. Panggilannya Cook, nggak tahu ketemu berapa perkara itu bapak lu. Aduh.
Lah iya kan? Lah iya. Wazilla dan kehinaan. Coba kalau nyari dunia. Lah iya kan? Apapun bentuknya, walaupun kadang-kadang pakaiannya mentereng, kerja kantoran kan bajunya bersih, pakai sepatu, pakai dasi ya, tapi tetap aja disuruh-suruh sama bosnya. Tapi dia CEO pak, CEO ya tetap aja walaupun dia CEO tetap aja budaknya dunia. Lo iya apa enggak? Dihormati karena punya dunia aja, dia kok ngabli ke dunia tuh. Fitolabid dunia, dalam mencari dunia, syahron dalam sebulan, awsanatan atau setahun. Roja'a antastariha, karena harapan bahwa istirahat siapa kamu dia dengan mencari dunia tadi, isrina sanatan, dalam 20 apanya sanatan tahunnya. Fakaifa la tatahammalu, maka hari bagaimana la tatahammalu, tidak menanggung siapa kamu, gampangannya tidak sabar siapa kamu, zalika pada itu menanggung kepayahan dan kehinaan tadi, ayyaman dalam beberapa hari, qolaila yang sedikit, roja al istirahati, karena harapan istirahat. Kan istirahat itu bahasa Arab, ya kan, istiroha bahasa Arabnya, abadal abadi, dalam selama-lamanya. Ini kata Imam Al-Ghazali yang kedua. Bagaimana ente bisa nanggung jerih payah kalau jangankan kerja kantoran yang bersih, ya kan, apalagi kalau yang kerja kasar loh. Kita ngaduk aja, masya Allah, keringet nyampe ke pantat nyampe sakit pinggang segala macam. Lah iya apa enggak? Lah iya. Kalau nyari dunia kita bisa jerih payah sebulan, setahun dan lain sebagainya. Lah iya kan? Karena ada harapan supaya punya modal, nanti kan bisa istirahat 20 tahun. Kalau kita kan orang mikirnya pensiun. Coba orang pensiun kadang-kadang 2 tahun lamanya 5 tahun ada yang udah mati. Kenapa? Biasanya megang duit gede, tiba-tiba enggak megang duit, diatur sama bini, stres, udah sempat mati. Ya iya kan? Lah iya. Ada yang begitu pensiun tapi sebelumnya udah disiapkan, bikin kontrakan yang banyak atau bikin usaha, dia bisa hidup sampai mati, anggap aja 20 tahun. Nah, kan gitu. Kalau kita bisa menanggung jerih payah, bisa nanggung kehinaan, kaitannya mencari dunia sebulan, setahun untuk istirahat 20 tahun, kenapa kita nggak bisa menanggung beban? Dunia ini tadi sudah dijelaskan, andaikan 100 tahun dibandingkan akhirat yang selama-lamanya masih sedikit kan. Nah, kenapa kita nggak malah pergunakan itu, padahal kita kalau udah kematian itu ngasuhnya adalah abad selama lamanya. Itu kritik Al-Ghazali. Oke, ini saya katamin nih, karena kan dikit lagi ya kan. Wala tutawil, dan janganlah perpanjang siapa kamu amalaka pada angan-anganmu. Fayaskula, itu dibaca nasab, maka bahwa menjadi berat alaika atas kamu apa amaluka, perbuatanmu. Udah jangan kebangetan ngimpi, seolah-olah ente ngimpi jadi CEO, selama-lamanya belum jadi CEO, mentalnya udah CEO, malas ujung-ujungannya. Ya kan, suruh sholat, waduh nggak bisa dulu, suruh ngaji, nggak bisa dulu. Emang apa? Ini mau ada meeting, meeting mulu kayak kagak. Lah iya kan? Wakodir, dan kirakan apa? Wakodir kurbal mauti. Wakodir, dan takdirkanlah siapa kamu, kira-kirakanlah siapa kamu kurbal mauti, pada kena kematian. Wakul, dan katakanlah kamu fi nafsika, dalam dirimu,
Nah ini kita diperintahkan untuk berkata ke diri sendiri. Ini begini, atahammalu al masyaqqata al yauma fala alli amutu al lailata. Tuh, atahammalu, mau menanggung beban siapa saya, al masyaqqata pada jerih payah, al yauma hari ini, detik ini, fala alli maka barangkali saya, amutu itu mati siapa saya, al lailata pada malam ini. Udah saya siap, udah nggak apa-apa, mata ngantuk ke sholat kita, badan capek kok ikut tahlil, siapa tahu ntar saya mati nggak ada yang nahlilin, ya kan begitu. Maka jangan salahkan tetangga kalau nggak mau datang tahlil, orang tetangga yang mati nggak mau ikut tahlil, nah kan begitu kan. Tuh, itu sunatullah udah begitu loh. Maka doakan orang lain baik ya, otomatis kebaikan itu akan kembali ke kita. Begitu. Wa asbiru itu atof kepada atahammalu, dan mau sabar siapa saya alailata malam ini. Lu dengerin Dre, Rehan, per malam sholat tahajud. Kalau bangun sholat tahajud, Rehan kan masih sehat Pak. Iya lu sehat, emang orang mati harus sakit dulu, enggak jaminan. Begitu loh, termasuk saya, kita semua sama. Tuh, alailata pada malam ini, fala ali maka barangkali saya itu amutu mati siapa saya godan besok. Malam ini saya harus sholat tahajud. Oh, takut besok saya mati nggak punya bekal. Sementara tadi hari Minggu, walah ke gereja enggak, cuman waduh waktunya udah habis buat bos. Pokoknya hal-hal yang sifatnya dunia nggak ada nilainya akhirat tuh. Maka ini mohon maaf nih, kan akhirat juga nggak harus masjid musola kan. Kemarin udah dibahas, bapak kerja, dagang, usaha, apapun yang menghasilkan dunia, termasuk Santi ngantuk lagi. Ya kan, lu kerja ngeles segala macam ya kan. Kalau lu ngeles, mangkonde ngelas, ya kan beda tipis doang kan. Nah, lah iya kan, ya nggak apa-apa. Apapun aktivitasnya, walaupun itu urusan dunia, tapi kalau kita masukkan nilai-nilai akhirat, niatnya kita itu loh. Saya ngarit, emang ngapa ngarit Bang Omar? Dapat empan embek, iya kan? Emang apa? Lah kan ntar jual dapat untung, ya 1 juta 2 juta, lah berarti 3 juta dong, dan 1 juta 2 juta, lah iya kan? Nah bisa buat kebutuhan menafkahi keluarga, ya anak itu kan dunia. Tapi walaupun urusan dunia, kita masukkan nilai-nilai akhirat, niat kita benar. Nah dunia kita itu loh termasuk bagian dari akhir. Loh coba, lu mengapa pengen daftar jadi imam di masjid perumahan sono yang mewah? Wah, bulanannya gede wah. Di Brunei, dulu di Brunei jadi imam masjid itu 15 juta loh sekarang. Imam doang. Loh iya kan, lu coba itu. Yang bukan berarti nggak boleh, silakan aja kan gitu. Cuman nanti pelan-pelan diluruskan, gitu loh maksudnya. Gitu. Jadi ini pentingnya kita niat. Loh, mana tadi? Wa innal mauta, maka nih dengerin, sesungguhnya kematian layah jamu itu tidak menghujam, tidak mengenai apa maut fi waktin maksusin dalam waktu tertentu, wahalin maksusin dan keadaan tertentu, wasinin dan umur maksusin yang ditentukan, kalau terjemahan bebasnya tertentu, wala budda dan harus min hujumihi dari datangnya kematian, menghujamnya kematian, wal fal istidadu maka bermula siap-siaplah untuk kematian, aula itu lebih utama tuh, aula itu utama,
bukan ruang pertemuan. Kalau di kita kan aula, ada rapat di mana? Di aula. Aula ruang pertemuan. Kalau di kita kan itu lebih utama minal isti'dadi, dari mempersiapkan di dunia untuk dunia. Tuh. Kenapa kita diperintahkan untuk sabar baik hari ini ataupun malam ini, untuk berbuat baik jangan ditunda. Karena mati nggak butuh waktu tertentu, loh ya kan? Nggak butuh keadaan tertentu, nggak butuh umur tertentu. Emang yang mati yang tua-tua dulu? Enggak juga, yang tua-tua ya mati, yang muda kok bahkan bayi belum lahir di dalam kandungan mati kok ada, ngerti kan? Nah itu pentingnya kita itu kan kalau diterjemahkan mati tidak butuh sakit, mati tidak butuh tua, iya kan? Lah, dan mati nggak butuh persiapan kita, mati aja udah. Dan orang mati sedikit sekali yang ngasih tahu, walaupun tanda-tandanya mah ada. Loh iya kan, ada yang sakit dulu bertahun-tahun malah nggak mati. Ada yang begitu batuk di pinggir batuk bersin aja langsung mati ada. Loh kok bersihnya di pinggir jurang, kaget dia ya kan, langsung kecemplung jurang sembarangan lo. Lah, oh itu kan sebab Allah mah serba bisa. Begitu loh maksudnya. Paham Kir? Apalagi lu Ndre. Lu paham enggak? Lu tanda-tanda udah banyak lu jadi berkata anak-anak lu. Ketawa serius sih. Berarti ntar malam Andri harus, oh iya ntar malam tahajud. Jangan begitu bangun begini deh kan. Bangun ngencing doang. Lah iya kan? Sholat deh kan. Lah kagak Pak, tidur lagi lah. Masih mending rekan Pak. Kata Bakhir. Emang lu nggak Bakhir? Sama bangun Pak, batuk doang. Habis batuk tidur lagi lah. Norak baduhir. Lu begitu sukanya? Lah iya. Tuh. Wa anta ta'lamu, wa anta, dan bermula kamu itu ta'lamu, mengetahui siapa kamu, annaka, pada sesungguhnya kamu itu latap kok, tidak kekal siapa kamu via di dalam dunia, illa muddatan, kecuali dalam waktu yasiratan yang sedikit. Wala allahu, dan barangkali kejadian lam yapko, tidak tersisa min ajalika, dari ajalmu, apa yang lam yapko illa nafasun, kecuali napas wahidun yang satu, au yaumun, atau hari wahidun yang satu. Kita nggak tahu, siapa tahu kita sekali narik napas langsung mati, atau mungkin kita dikasih kesempatan cuma sehari walaupun sehat. Tuh ini alat untuk kita muhasabah. Maksudnya, waduh dosa saya banyak hari ini tuh gitu. Jadi jangan, kan yang sering saya sampaikan, yang sira pengen dadi satrio kang sekti mandraguna, ora deres tapak paluning pandi sisaning gulindo, pengen mabur kelap-kelip yang kadang dewa. Oh kan sira kudu ngenengake cipta, kan itu kan kita harus berani mengenengkan cipta. Kan untuk apa kita diciptakan oleh Allah, kemana nantinya, kan gitu. Nah itu maksudnya. Fakarir, bikin lagi lah. Maka ulang-ulanglah siapa kamu, hadza, pada ini penjelasan yang di atas tadi. Ala qalbi, ke atas hatimu. Kula yaumin, dalam setiap hari. Sebelum tidur kalau bisa, ya Allah, hari ini amal apa yang telah kita perbuat, dosa apa yang paling banyak. Kalau kita ingat segera tobat. Kan cakep begitu. Tiap malam kita tobatin, tiap malam kita muhasabah seperti itu. Nah, hati kita otomatis lambat laun itu tadi nanti bercahaya. Maka cahaya itu proses. Wakalif nafsaka, wakalif harokatin. Fil amar itu. Dan paksakanlah siapa kamu, nafsaka, pada dirimu, asobro, pada sabar, ala ta'atillahi, atas taat kepada Allah. Nih Siti dengerin, denger kan?
Yauman dalam satu hari, yauman dalam satu hari. Tuh, besok coba, nanti subuh Lia sama Sandi megang Siti sama Pici. Udah Pak, saya pegangin terus Pak, saya ikat bahkan. Bukan begitu penjelasannya, Lia, lu ajarin Qurannya, ya Pak. Jangan ditanya, lu udah nyampe Quran belum? Lah ini, lah iya kan? Nah ini pentingnya lah, kalian niatkan ibadah itu nanti jadi wakaf kalian. Siti bisa baca Quran yang ngajarin, Lia, Fitri bisa baca Quran yang ngajarin, Santi itu amal jariah kalian. Begitulah maksudnya. Nah kalau apa namanya semangatnya seperti itu, masya Allah, luar biasa loh gitu loh. Oke Pak Pak Sopan nonton ngajinya lewat Pak Cebok. Nah iya, fa'innaka maka sesungguhnya kamu laukut jirta itu jikalau ditakdirkan siapa kamu al-bako'a tuh. Bapak kan lagi barang rokok tuh. Hari tantem bako. Iya kan? Loh, al-bako'a pada kekal. Maksudnya langgeng. Khamsina dalam waktu 50 apanya sanatan tahunnya. Wa alzamtaha dan menetapkan siapa kamu ha pada 50 tahun asobro pada kesabaran ala ta'atillahi atas taat kepada Allah. Itu kalian apa? Nafarta apa nafasta? Ro. Apaan? Ro ya. Nafarta maka mendapatkan siapa kamu wasta. Apa itu istaso? Wasta. Apa itu wasta? Apa sob? Fa'innaka mana tadi? Laukut jirtal bako'a khamsina sanatan wa alzamtaha asobro ala ta'atillah nafarta maka dijaga siapa kamu wasta setta dan tegasnya dijaga siapa kamu alaika di atas kamu. Wa in fa'alta dan jika melakukan fa in fa'alta maka jika melakukan siapa kamu zalika pada itu semua sabar 50 tahun menjalani kehidupan farihta maka senang siapa kamu ingzal mauti ketika kematian farhan dengan kebahagiaan la akhirolahu yang tidak ada jenisnya akhir itu maujud lahu bagi maut. Wah sebaliknya ini sangat sedikit nih biar kelar. Wa in sawwafta, nah itu yang perlu kalian latih. Saufa itu loh. Ingat kan menjadi alamatnya apa itu? Wal fi'lu yu'rafu biqad wasin wasau saufa. Saufa itu kan masuk pada fi'il mudhari kan menunjuk pada makna yang akan datang. Kalla saufata lamun summa kalla saufata. Nah, dibuat fi'il saufa ngikuti wazan fa'alam jadi sawafa. Lah wa in sawafta. Nah, ini maksud saya kalian latih kaitannya membongkar satu kitab, satu pemahaman dengan benar gitu loh. Wa in sawafta dan apabila menunda-nunda siapa kamu tarsu. Coba tuh ntar. Sholat yuk besok. Berarti tarsu kan. Itu maksudnya sawafta, taswif. Menunda-nunda siapa kamu watasahalta dan menganggap menyepelekan lah, menganggap mudah siapa kamu ja'a maka akan datang kepada kamu apa al-mautu kematian fi waktin dalam satu waktu latah tasibu yang tidak menduga siapa kamu pada kematian tarsuk tiba-tiba mati. Waduh, kalau itu yang terjadi watahasalta dan getun kalau bahasanya Pak RT Minto. Tahu getun ya? Bang Jun tahu nggak getun? Kan bahasa Betawi ada getun banget ya. Getun banget gue dah. Itu bahasa itu kalau perlu ada getun menjadi.
Sunda nggak ada emang? Oh nggak ada ya. Nyesal loh, menyesal. Kalau bahasanya Pak RT Minto getun, iya kan? Bahasa Betawi juga ada getun. Kalau nggak salah akhir. Iya kan? Getun bener, nah itu. Lah iya. Watahasarta dan menyesal. Nah gitu loh. Siapa kamu tahassuran dengan penyesalan la akhiro yang tidak ada jenisnya akhir itu maujud lahu bagi tahassur. Nyesal selamanya itu getun. Wa inda sobahi udah dicek itu ya. Teman dikit lagi dah. Wa inda sobahi dan ketika udah waktu masuk waktu pagi yahmadu memuji siapa al kaum asuro pada apa surah sob. Wa indal mauti dan ketika kematian yaktika datang kabar kamu apa al khobarul yakin kabar yang yakin wala ta'lamunna dan akan mengetahui betul-betul siapa kamu naba'aka pada beritamu ba'dakhinin setelah waktu itu apa sob asuro kemudahan ya. Jadi gini kemudahan. Nah iya. Nah kalau apa orang itu apa namanya mau sabar menjalani hidup. Nah, yang namanya hidup ini ya penuh dengan tantangan perjuangan. Nggak ada yang santai-santai, nggak ada. Apalagi mendapatkan ilmu, apalagi mendapatkan akhir orang mencari dunia, mencari banda, mencari duit saja harus sedih, payah. Lah bagaimana orang mencari akhirat nggak ada yang santai-santai. Wah sama apa semboyan saya triple S pak. Apa maksudnya triple S? Santai, selesai, sukses. Wah muda pengen poya-poya, tua pengen kaya raya, mati masuk surga. Pengennya mah iya kan? Wah itu kan semuanya membutuhkan perjuangan begitu loh. Wah nakobat itu rintangan. Lagunya Bang Haji kan ada rintangan lah. Nah, itu kan berakit-rakit ke hulu lah iya kan, berakit-rakit ke hulu berenang ke tepian loh begitu bangkit. Lu mah taunya Sincan doang sih lu ya sama Ipin dan Upin. Nah oke sementarin dulu lah. Weh hampir sejam udah. Nah besok mau khatam ini kitab. Masih banyak gak kalian? Berapa lembar lagi? Berapa Andre? Ada 5 lembar tuh. 2. Wah udah ntar besok dikebut lah 2. Tapi kok saya masih banyak ya. Khatam berarti motong apa? Motong bebek angsang tadi kuali ya. Terusnya gimana? Nah iya kan? Nah salah. Ya oke. Pokoknya tetap semangat. Kita duduk bersama-sama dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.